Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul Alamin. Pada pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan tentunya pembacaan daras kita, yaitu membaca kitab At-Tuhfah Al-Wasabiyah fi Tashil Matni Al-Ajrumiyah karya Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi hafizahullah ta'ala. Baik, kita masih pada perkara isim-isim yang dinasab, tepatnya pada urutan ketujuh, membahas tentang la yang berfungsi untuk menafikan seluruh afrod jenis isimnya. Nah, bagaimana hukumnya dan bagaimana konsepnya di dalam kalimat, kita akan baca setelah ini. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala di matan ini, babulah, bab tentang la. I'lam, kata beliau, ketahuilah, naam, anna la, bahwasanya la, dia ini memiliki fungsi seperti ina, walau ada sedikit perbedaan. Ya, tansibun nakirati bi ghairi tanwin. Nah, dia menasabkan isim nakirah tanpa tanpa tanwin. Nah, jadi simpelnya la nafiyah lil jins itu di depannya itu pasti ada isimnya dan isimnya itu berbentuk nakirah tanpa alif lam dan tanpa tanwin, begitu. Nakirah tanpa tanwin. Kalau yang namanya nakirah tentu tidak ada alif lam ya. Nah, dan dia berharokat fathah gitu. Atau dari segi hukumnya nasab i'rabnya. Idza basyarat, tapi di sini ada catatan tentunya. Idza, apabila ba basyarat, langsung bertemu. Nah, langsung bertemu dengan la-nya, ya. Basyaratin nakirata. Nah, jika isim nakirah itu langsung terletak setelah la, maka hukumnya tadi nasab, ya, tanpa tanwin. Walam tatakarror, dan la ini tidak berulang. Nah, inilah contohnya diberikan oleh Imam Najum. La rajula fid dari. Rajula isimnya la terletak langsung setelah la, dan la di sini la tatakarror, tidak berulang. Kemudian pertanyaan, bagaimana kalau berulang? Ya, bagaimana nanti hukum isimnya? Kemudian bagaimana kalau rajula isimnya ini dia tidak terletak secara langsung setelah la, berarti dia dipisah dengan jar majrur misalnya. Bagaimana ini? Nah, ada nanti konsepnya. Baik, saya katakan di sini Syekh Ahmad bin Sabit Al-Musabi berkata, as-sabi'u minal mansubati ismul la. Ya, urutan ketujuh dari isim-isim yang dinasab adalah isim la. La nafiyah lil jins. Ya. Nah, wahiyya allati tanfil hukma an jami'i afradil jins fala yabqa fardun min afradil jinsi. Nah, illa wa huwa dakhilun tahta hadzal hukmi al manfi. Tahta hadzal hukmi al manfi. Nah, ya. Apa sih ya la nafiyah lil jins ini? Dijelaskan di sini oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi. Dia merupakan huruf, nah, yang menafikan hukum dari, ya, seluruh, naam, person-person jenis. Nah, dari isimnya tentunya. Illa wa huwa dakhilun tahta hadzal hukmi man fi. Ya. Sehingga tentunya tidak tersisa lagi, nah, ya, fala yabqa, ya, fardun min afradil jins, maka tentunya tidak tersisa lagi, ya, satu dari anggota jenis ini illa wa huwa dakhilun tahta hadzal hukmi man manfi, ya, kecuali dia termasuk ke dalam hukum yang dinafikan. Ini pengertian dari la nafiyah lil jins menurut Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi.
Fa idza qulta masalan, maka jikalau engkau katakan contohnya, nah, la rajula qaimun. La rajula qaimun. Tidak ada satupun laki-laki yang berdiri. Qaimun rofa nih jadi apa kedudukan yang khobarnya la nafiyah. Kana ma'nahu ya nafiyal hukmi alladhi huwa al-qiyam an kulli fardin min afradi jinsir rijal. Nah, jinsir rijal. Ya. Maka maknanya apa? Menafikan hukum berdiri dari setiap individu yang termasuk di dalamnya jenis laki-laki. Jadi afrod ini apa? Individu-individu, person. Baik, kita lanjut. Wahia, nah ini dia amalannya lah. Wahia ta'malu amala inna fatansibul isma al-mu'raba lafzan wal mabni mahallan wa tarfa'ul khabara. Ya. Wahia ta'malu amala inna fatansibul isma al-mu'raba lafzan wal mabniya mahallan wa tarfa'u al-khabara. Dia beramal seperti dengan amalannya inna yang dimana dia menasabkan isim mu'rab. Nah, menasabkan isim mu'rab lafzon secara lafal berarti terlihat itu ya perubahan i'rab di akhirnya. Dan mabni dia juga bisa menasabkan mabni tapi dia secara mahal nanti. Yang i'rabnya kan fi mahalin nasbin menjadi ismula gitu. Wa tarfal khobar berarti dia punya khobar. Lakin, nah, lakin, lakin akan tetapi la ta'malu hadzal amal wujuban illa bi thalathati syurut. Nah, ya. Nah, akan tetapi amal ini tidak wajib ya, amalan ini tidak wajib kecuali dengan tiga syarat. Yang pertama, isim dan la khobarnya berupa nakiroh. Nah, ya. Kalau isim dan khobarnya ini nakiroh, ya kita baca dulu. Nah, ayakuna ismuha wa khobaruha nakirataini. Athani ayakuna ismuha muttasilan biha berlangsung bersambung dengan la ya. Ay madhkuran ba'daha mubasyaratan. Disebutkan setelah sila nafiyalil jins tersebut ya. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, alla tatakarrar la. Nah, tidak terulang dan tidak berulang la-nya. Contohnya la karima madhmumun. Nah, ini udah. Yang pertama apa? Isim dan khobarah nakiroh. Karima isimnya, madhmumun khobarnya. Nakiroh semua dua-duanya. Ya, kemudian isimnya ini muttasilan biha bersambung dengan la. Nah, disebutkan secara langsung setelahnya kan tanpa ada jeda atau perantara apapun. Maka la di situ adalah nafiyatun lil jins ta'malu amala inna yang dia beramal dengan amalan inna. La-nya juga nggak terulang tuh. Wa karima nam ismuha mabniun alal fathi. Nah, begini nih contohnya nih. Ya, karima langsung dia apa? Mabniun ala alal fathi fi mahali nasbin. Langsung mabni dia. Nah, ya. Isimnya la. Wa madhmumun dan madhmum ini adalah khobarnya. Fala fi hadzal misal. Nah, maka la pada contoh ini ya, amilat amala inna wujuban. Dia beramal dengan amalannya inna secara wajib. Kenapa? Litawafuri syurutiha ats-tsalatsah karena telah terpenuhi syarat-syaratnya. Tawafuri syurutiha ats-tsalatsah. Ketiga syaratnya sudah terpenuhi. Yang pertama apa? Ismuha wa khobaruha nakiratain. Ayakuna ismuha muttasilan biha. Kemudian Allah tataqarrar la. Itu tiga syarat. Ketika la ini nanti beramal amalannya inna. Wa mithaluha minal Qur'anil azim qaulul malikil adl. Ya.
Contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ghafir ayat 17. La zulmal yauma. La zulma al yauma. Nah, ada penjelasannya kita baca. Fa zulma di sini ya, maka zulma itu menjadi isimnya la mabniun alal fathi fi mahali nasbin. Nah, wal yauma nasab ya kan di situ fathah tandanya. Apakah dia jadi khobar? Tidak. Khobar nanti ditakdirkan ini. Dia adalah zorfu zamanin si al yauma ini muta'alliqun ya. Muta'alliq dia dengan apa? Bi khobariha. Dengan khobarnya si zulma yang mahdhuf tentunya. Takdirnya apa? Hasilun. La zulma hasilun al yauma. Tidak ada kezoliman. Ya. Nah, yang terjadi atau terhasilkan pada hari ini. Gitu takdirnya. Karena zorof ya udah kita bahas di khobar ghairu mufrad. Baik. Thumma i'lam anna ismula ala salasati anwa'. Kemudian ketahuilah bahwasanya isim la ini di atas 3 jenis. Nah, biar kita tidak terkecoh dalam mengi'rab nanti. Yang pertama adalah farad, ya, mufrad maksudnya. Mufrad ya. Al-awwalu al-mufradu. Wasani al-mudafu ila nakirah. Yang ketiga adalah asyabihu bil mudaf. Nah, yang pertama dulu, yakni mufrad. Fi hadzal bab wa fi babil munada. Nah, ini sama nanti pada bab munada, diingat-ingat. Fal muradu bihi yang dimaksud dengan mufrad di sini, yang dimaksud dengan mufrad di sini, ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Bukan lawan dari musanna dan jamak, bukan. Ya. Dan mufrad di sini pun berbeda dari tataran pembagian khobar. Kan khobar juga ada istilah mufrad dan ghairu mufrad. Ya. Mufrad di tataran pembagian khobar itu ma laisa apa-apa yang bukan apa jar majrur dan bukan jumlah gitu ya. Fayadkhulu fihi al-musanna wa jam'ut taksiri wa jam'ul muzakkari salim wa jam'ul muannatsis salim. Nah, jadi musanna jamak taksir, jamak muzakkar salim dan jamak muannats salim ini pun bisa masuk ke dalam apa? Mufrad yang kita bahas saat ini dan mufrad yang kita bahas saat ini sama nanti seperti apa? Di bab munada, di bab di bab munada. Wa hukmuhu dan hukumnya itu lihat baik-baik ya. Wa hukmuhu annahu yubna ala ma yunsabu bihi fi halati i'rabihi. Masya Allah. Nih hukumnya diingat baik-baik ya. Kalau mufrad yang menjadi isim lain ini mufrad sebagaimana kita ketahui tadi, dia dimabnikan ya di atas apa dia dinasab ya dengannya pada keadaan i'rabnya. Nah, caib, taib, taib. Nah, fa'in kana yunsabu bil fathah ya. Maka jikalau dia dinasab dengan fathah, wa dzalika lismul mufradu wa jam'ut taksir. Maka dia ini dimamnikan di atas fathah. Nah, nah, yang dinasab dengan fathah itu kan apa? Isim mufrad dan jamak taksir. La rajula qaimun, tidak ada satu laki-laki pun yang berdiri. Mabni alal fathi, fa innahu yubna alal fathi. Kita bilangnya seperti itu ya. La rijala qiyamun,
Nah, tidak ada laki-laki manapun yang berdiri. Nah, mabniun alal fathai kita bilang begitu i'rabnya ya. Fakulun minu setiap dari rajula wa rijala ismula mabniun alal fathai itu i'rabnya. Mabni alal fathai fi mahali nasbin. Wa kulun min qaimun wa qiyam dia khobarnya. Nah, berikutnya wa in kana yunsabu bil kasrati. Nah, kalau dia dinasab dengan kasroh. Apa yang dinasab dengan kasroh? Jamak muannas jamak muannas salim. Jamak muannas salim enggak menerima fathah ya. Baik. Wa in kana yunsabu bil kasrati niyabatan anil fathati sebagai ganti dari fathah wa zalika jam'ul muannas salim. Demikian itu adalah jamak muannas salim fa innahu yubna 'alal kasri maka sesungguhnya pun dia apa? Dimabnikan di atas kasrah. Contohnya apa? La muslimati qaimatun. Qaimatun khobarnya ya tetap didatangkan jumlah jamak juga. La muslimati tanpa tanwin ingat. Isimnya la ini tanpa tanwin. Fa muslimati ismula mabniun 'alal kasri fi mahalli nasbin wa qaimatun khabaruha. Baik, gampang ya. Lanjut. Wa in kana yunsabu bil ya ini abatan anil fathati wa dzalika al musanna wa jam'u muzakkar salim. Nah, dengan ya kan dinasabnya musanna dan jamak muzakkar salim. Fa innahu yubna alal ya'i. Nah, kalau dia menjadi isimnya la maka dia mabninya di atas ya. Fa innahu yubna alal ya'i. Contohnya apa di sini? Ya. La rajulaini qaimani. La rajulaini qaimani. Nah, ya. Qaimani kan rofa itu. Tanda rofanya musanna dengan alif. Rajulaini. Nah, loh kita katakan mabni dia dengan ya. Karena dia hukumnya tadi. Masih ingat hukumnya bagaimana tadi? Hah? Annahu yubna ala ma yunsabu. Iya. Dia dimabnikan di atas apa dia sob. Begitu. Contohnya la muslimina qaimuna. Ini yang jamak muzakkar salim. Fakulun maka setiap dari rajulaini wa muslimina dia adalah isim la mabni alal ya'i fi mahalli nasbin wa ma ba'dahu khabaruha. Baik. Wa mithaluhu ay al-mufrad minat tanzil ini contoh dari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Ini yang mufrad nih, raib ya. Raib itu adalah isimnya la, tidak ada satupun keraguan. Nah, raib sama syak ini beda, maknanya lebih dalam. Raib ya keraguan-raguan disertai pengingkaran. Kalau syak ini keraguan-raguan saja tanpa disertai penging pengingkaran ya. Makanya di surah yang sama itu wa in kuntum fi raibim kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 23 itu posisinya bawah tuh. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah mim mithlih wa da'u syuhada'akum min dunillah. Nah, di situ apa? Fi raibin. Jikalau kalian itu apa? Ragu dan terus mengingkari dari apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Coba datangin satu surat. Nah, gitu. Ditantang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia di situ apa? Mabni alal fathhi fi mahalli nasbin. Fihinya jar majrur, muta'alliqnya tentu dengan khobar mahdhuf. Takdirnya apa? Hasilun. Baik. Wa amal mudhaf ila nakirah. Ya, kita lihat di sini. Nah, wa amal mudhafu ila nakiratin ukhra. Fa hukmuhu an-nasbu. Contohnya, la sahiba ilmin. Nah, la sahiba ilmin. Nakirah nih ya. Mudhaf kepada nakirah kan. Sahibah mudhaf. Ilmin mudhaf ilaih. Tapi dia nakirah ilmin. Mamkutun. Ya, tidak ada pemilik ilmu yang mamkut dibenci. Maka di sini sahibah adalah ismula mansubun biha wa alamatun nasbiha al-fathatu zahiratu ala akhirih. Ah, mu'rab dia nih. Kalau i'rabnya seperti ini kan.
tidak pakai mahal-mahal. Wa huwa mudhaf. Wa ilmin mudhafun ilaih. Wa mamkutun khabaruha. Wa amma syabihu bil mudhaf fa huwa mattasala bihi syai' min tamami ma'nahu. Fa hukmuhu an-nasbu aidan. Contohnya apa? La hasanan fi'luhu. Nah, ini syabih bil mudhaf dia. Syabih bil mudhaf ini menyerupai mudhaf gitu. Menyerupai mudhaf. La hasanan fi'luhu madmumun, tidak ada hmm, perbuatan baik yang dicela. Ya, maka hasanan di situ adalah ismula mansubun. Kalau dibilang mansub berarti dia mu'rab tuh. Mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa sifatun musybihatun ta'malu amal al-fi'l. Nah, jadi dia adalah sifat yang beramal amalan fi'il. Gitu. Dan fi'luhu dibaca domah kan rofa, maka dia jadi fa'ilnya nih. Fa'il untuk hasanan. Mazmumun domah salah satu tanda untuk i'rab rofa ya berarti apa? Khobar kedudukannya. Baik, kita lanjut. Wasummiya asy-syabiha bil mudhaf bidzalik li'annahu asbaha al-mudhaf fi kaunihi muhtajan ila ma'badahu fi tatmim ya ma'nahu. Apa maknanya? Dinamakan syabih bil mudhaf karena dia menyerupai mudhaf pada keadaannya yang butuh kepada kata setelahnya. Paham ya? Mudhaf itu kan butuh kepada kata setelahnya. Maksudnya dia butuh kepada mudhaf ilaih. Gitu. Dalam rangka apa di sini syabih bil mudhaf? Dalam rangka menyempurnakan maknanya. Sebagaimana mudhaf itu juga butuh kepada mudhaf ilaih untuk menyempurnakan maknanya. Kama annal mudhafa muhtaj. Sebagaimana sesungguhnya mudhaf ini muhtaj butuh kepada mudhaf ilaih fi tatsmimi maknahu untuk menyempurnakan maknanya. Gitu ya. Summa inna syai'a. Nah, kita lanjut lagi bacanya. Summa inna syai'a al-mutasila bisyabihi bil mudhaf imma an yakuna marfu'an bihi kal mithalil mutaqaddimi au mansuban bihi. Nah, ya. Kemudian sesungguhnya sesuatu yang bersambung dengan syabih bil mudhaf ya bisa. Yang pertama, bisa dirofa seperti contoh yang telah lewat. Bisa dinasab seperti contoh tadi. La talian. Nah, bisa dinasab contohnya di sini la talian jabalan ha hadirun. Kan jabalan tuh. Kalau tadi kan fi'luhu di domah rofa. Nah, ini jabalan di fathah nasab. Ya. Nah, talian itu adalah isimnya la mansubun biha ya kan. Wa alamatun nasbi al-fathah wa huwa isim fa'il. Nah, dia isim fa'il tuh talian bentuknya isim fa'il. Isim fa'il ini ya'malu amalan fi'il. Dia beramal amalan fi'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiru huwa. Nah, fa'ilnya itu domir tersembunyi yang secara boleh ya, takdirnya huwa. Makanya jabalan bukan fa'il dari tolian gitu, melainkan apa? Maf'ulun bihi mansubun ya dengan tolian. Hadirun ini adalah khobarnya ya atau majrur. Nah, majrur berarti kan ada huruf jarnya. La mujtahidan fi darsihi do'i'un ya, do'i'un. Maka mujtahidan di situ adalah isimnya la mansubun dengannya. Wa fi darsihi ajar majrur bermuta'alik dengan mujtahid. Limadha li'annahu isim fa'il wa da'i'un khabaruha. Ya. Apa artinya la mujtahidan fi darsihi da'i'un?
Tidak ada orang yang bersungguh-sungguh dalam pelajaran akan percuma, akan sia-sia, nggak ada. Nggak ada orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar. Insya Allah dia akan mendapatkan walau sedikit. Insya Allah itu. Ya. Nah, nggak ada yang percuma dalam ya sungguh-sungguh belajar. Baik, barakallahu fikum. Nah, inilah terkait konsepnya lah. Ya, konsepnya lah. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke hukum la nih. Baik. Hukum la ya. Nah, jika tidak terpenuhi salah satu syaratnya. Nah, la ini berhukum dengan hukum amalannya ina jika terpenuhi tiga syarat tadi. Masih ingat tiga syarat tadi apa saja? Ayyaku nasmuha wa khobaruha. Nakirata ini Kemudian ayyaku nasmuha mutasilan biha. Isimnya harus bersambung dengannya. Yang ketiga, Allah tatakarror la. La tidak berulang. Nah, itu tiga syarat. Kalau tidak terpenuhi tiga syarat itu, bagaimana nanti konsep atau bentukan kalimatnya? Kita baca dulu perkataan Al-Imam Ibnu Ajurum. Qala Al-Imam Ibnu Ajurum. Telah berkata Al-Imam Ibnu Ajurum. Fa illam tubashirha wajaba raf wajaba tikraru la. Masya Allah. Jikalau ini, ya, jikalau ini tidak langsung diikuti oleh isimnya, maksudnya apa? Isimnya nggak terletak secara langsung setelah apa? La nafiyah lil jins. Maka wajib rofa siapa? Si isimnya ini tadi. Wajib rofa dan wajib diulang laknya. Dan wajib diulang laknya ya. Wajabat tiqrar. Contohnya la fid dari rajulun wala imra'atun. Masya Allah. Nah, rajulun bisa kita katakan dia isimnya la. Karena dia tidak terletak secara langsung setelah la. Karena diperantarai sebabnya oleh siapa? Jar majrur. Maka dia harus domah. Ya, rofa maksudnya. Dia mufrad kan. Dia rofaknya dengan apa? Domah kan. Gitu. Dan la-nya pun harus diulang. Fa in takarrarat jaza i'maluha wa ilgha'uha. Nah, ya. Jika la itu berulang, maka amalnya itu boleh diterapkan, boleh juga tidak. Amalannya itu boleh diterapkan, boleh juga tidak. Bisa dikatakan, maksudnya ini isimnya terletak setelah la-nya ya, teman-teman semua. Tapi la-nya berulang di sini. Beda dengan kasus yang tadi. La rajula fid dari wala imro'ata. Boleh ini. La rajula fid dari wala imro'ata. Ini kan la-nya berulang. Berarti beramal la-nya di situ. Wa in syi'ta qulta, kamu juga bisa mengatakan la rajulun fid dari wala imro'atun. Nah, berarti kalau rofa dia apa? Ditanwin itu. Nah, baik. Aqul Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi berkata di sini, nah, qad taqaddama anna la nafiyata lil jins la ta'malu hadzal amal wujuban illa bi thalathati syurut. Tentunya telah berlalu, ya. La nafiyah lil jins ini tidak wajib beramal dengan amalan ini kecuali dengan tiga syarat ya tadi. Ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Ayyakuna ismuha muttasilan biha. Wa alla tatakarrar la. Itu tiga syaratnya. Famata ikhtalla syartun min hadhihi syurut lam yajib i'maluha bal qad yajibu i'maluha. Sehingga kapanpun ya ikhtalla ini artinya tidak terpenuhi ya, kosong.
Begitu. Salah satu syarat min hadhihi syurut dari syarat-syarat ini lam yajib i'maluha, tidak wajib beramal silanya ini. Bal qad yajibu ihmaluha. Bahkan wajib, terkadang wajib untuk membatalkan amalan sila. Yang tadi ta'malu amala inna tadi ya. Wa bayanu dzalika, dan penjelasan dari hal tersebut annaqula kami katakan ya. Idza khalla syartul awwalu bi an dakhalat la ala ma'rifatin. Jikalau syarat pertama tidak terpenuhi, yaitu la masuk kepada isim ma'rifah. Nah, kan harusnya la ini masuk kepada isim nakirah. Kira. Nah, kita lihat di situ apa yang dikata oleh Syekh Ahmad bin Sabit. Wajib hina idzin ilgha'uha wa tikraruha. Wajib ketika itu untuk apa? Ilgha. Ilgha berarti apa? Apa makna ilgha? Membatalkan hukumnya. Dan wajib mengulang la-nya. La zaidun qaimun wala amrun. Bagaimana cara mengirob nanti kalimat seperti ini? La-nya jelas kita jelaskan. La nafiyatul jins. Mulghah. Ya, mulghatun. La amala laha. Tidak beramal. Tidak beramal. Amalannya la nafiyalil jins. La biasa. Nah, itu dari segi apa namanya? Dari segi lafal. Tapi dari segi makna dia tetap la nafiyalil jins. Wa Zaidun qaimun, dan Zaid qaimun mubtada khobar. Wala amrun ma'tuf alaih. Nah, kasus misal ini juga ada di dalam Al-Quran. Memithaluhu minat tanzili qawluhu ta'ala. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara wal laylu sabiqun nahar. La syamsu. Asyamsu di situ ma'rifat dengan alif lam. Nah, lanjut. Wa idza ikhtalla asy-syart tsani. Nah, jikalau tidak ada syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Masih ingat? Basyar. Hmm? Isol. Ber Isol. apa? Bersambung. Iya, Bersambung. bersambung dengan la secara langsung. Isimnya terletak setelah la secara langsung. Ya. Bi anfasola baina la wasmiha fasilun wajaba aidan. Ilgauha wa tikraruha. Nah, ya. Jikalau ada pemisah antara la dengan isimnya, berarti nggak secara langsung nih, maka wajib pula membatalkan amalannya la, dan wajib juga diulang la-nya. Contohnya apa? La fid dari rajulun wala imraatun. Gampang ya. Nah, la-nya ini la nafiyatun lil jins mulghatun, yang tidak beramal, la amala laha fid dari jarun wa majrur muta'alliqun bi mahzufi khabarin muqaddamin. Rajul ini mubtada muakhar, ya, wala imraatun ya udah ma'tuf alaih. Contoh di dalam Al-Qur'an ya. La fiha ghaulun walahum anha yun zafun. Gaulun nih. Karena harusnya isim la dipisah dengan fiha jar majrur. Dan la-nya pun diulang wala gitu ya. Nah, baik. Berikutnya, jikalau syarat ketiga nggak ada ini. Wa idza ikhtalla syartu tsalitsu bi an takarrarat la ma'a tawaffuri syartaini al-akharaini jaza i'maluha li tawaffuri syartain wa jaza ilghauha bisabab tikrari. Jikalau syarat ketiga tidak terpenuhi ikhtalla ya. Yang ini apa? La itu berulang karena syaratnya itu la beramal amalan la nafiyah lil jins. Syarat ketiganya apa? La-nya nggak boleh berulang. Kalau la-nya berulang, nah, akan tetapi dua syaratnya terpenuhi berarti apa? Isim dan khobarnya nakirah, kemudian yang kedua isimnya terletak langsung setelah la. Tapi la-nya malah berulang. Contohnya apa? Itu. Ya, maka di situ boleh membatalkannya, boleh juga apa namanya? Menerapkan hukumnya la nafiyal jins. Nah, kalau yang diterapkan la rojula fid dari wala imro ata.
Ya, nih dengan fathah ya kan? Dengan difathahkan rajula dan imra'atan. Wa misaluhu minal Qur'anil azim qaulu jalla jalaluh fala rafatha wala fusuqa. Ini ada rafasa dan fusuqa. Rafasa. Wala jidala fil hajj. Nakirah dia. Terletak setelah la secara langsung. Tapi la-nya ini berulang tuh. Nah, wa taqulu 'alal ilgha. Dan engkau juga bisa tidak menerapkan hukumnya la nafiyah lil jins kalau la-nya berulang. La rajulun fid dari wala imra'atun. Biraf'in rajul dan imro'ah. Contoh dari Al-Quran. La bay'un fihi wala khilalun. Nah, jadi seperti itu terkait konsep la nafiyah lil jins. Nah, saat ini dalam belajar, teman-teman harus bisa mengingat 3 syarat tadi, kalau bisa. Nah, tapi insya Allah bisa. Nah, untuk ya menelusuri kembali terkait hukum dan konsepnya, dan menjadi wasilah sarana kita berlatih, bisa teman-teman menyimak kembali rekaman sambil melihat catatan. Itu luar biasa lebih membantu untuk membangun pemahaman. Ya. Jadi pertemuan atau muhadharah itu ya, tidak menjamin suatu pemahaman seseorang itu langsung bagus, tidak. Tapi pemahaman seorang itu bisa bagus jikalau dia membangunnya dengan asas murojaah dan murojaah yang benar. Gitu. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita dapati. Kita ambil faidah dari kitab ini bersama-sama. Kita cukupkan pelajaran kita pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Insyaallah astaghfiruka. pertemuan besok kita masuk kepada bab munadah. Jangan lupa tadi sudah disinggung tentang mufrad ya. Itu sama seperti mufrad yang di bab di bab munadah. Mana? Apa yang dimaksud mufrad tadi? Laisa mudhaf atau Iya, syibhu mudhaf. bil mudhaf ya, wala syabih bil mudhaf, bukan lawan dari Mudhaf. jamak begitu, bukan. Bukan pula seperti yang ada di tataran pembagian khobar. Taib. Nah, sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakatuh. Waalaikumsalam. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustaz.